Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktavia dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan. Baiklah, subpokok bahasan yang dibahas yang pertama, definisi sejarah dan perkembangan keperawatan. Yang kedua, definisi keperawatan. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan perawatan di dunia. Yang keempat, sejarah dan perkembangan perawatan di Indonesia. Dan yang kelima adalah tren keperawatan masa lalu. Baiklah, yang pertama tentang definisi sejarah dan perkembangan keperawatan. Nah, sejarah itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, baik peristiwa kejadian yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, bagi mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Nah, sejarah keperawatan itu sendiri adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan tentang masalah keperawatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baiklah, ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan perawatan pada zaman dahulu. Yang pertama, peran dan sikap masyarakat. Yang kedua, perang. Dan yang ketiga itu adalah pemimpin dalam keperawatan. Baiklah, yang kedua tentang definisi keperawatan. Keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Keperawatan mempunyai fungsi yang unik, yaitu membantu individu baik yang sehat maupun sakit, yang ditampilkan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, penyembuhan penyakit, bahkan membantu klien mendapatkan kematian yang damai. Dan perawat adalah suatu profesi yang mandiri yang mempunyai hak untuk memberikan layanan keperawatan secara mandiri dan bukan sebagai profesi pembantu dokter. Baiklah, yang ketiga tentang sejarah dan perkembangan keperawatan di dunia. Sejarah keperawatan di dunia itu ditandai dengan lahirnya tokoh keperawatan yang sangat masyhur yang membawa perubahan dalam konsep berpikir dan ruang lingkup tatanan layanan keperawatan, standar praktik keperawatan sampai munculnya undang-undang praktik keperawatan. Perkembangan keperawatan di benua Asia, khususnya di Timur Tengah, di negara Arab, perkembangan keperawatan sudah mulai maju dan berkembang seiring dengan lahirnya agama Islam di tengah-tengah bangsa Arab. Perkembangan agama Islam itu pun diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu pasti, ilmu kimia, dan obat-obatan. Bahkan dalam kitab suci Al-Quran pun tertulis yang artinya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi menjaga kebersihan itu sangat penting, yaitu penting terutama untuk diri kita sendiri. Orang yang terkenal menyembuhkan penyakit pada zaman dahulu itu adalah tabib. Tabib ini akan menyembuhkan pasiennya itu dengan menggunakan obat-obat dari tumbuh-tumbuhan dan mineral. Ada beberapa tokoh yang membantu perkembangan keperawatan di benua Eropa. Yang pertama, Florence Nightingale, yang kedua, Lillian Wolf, yang ketiga, Margaret Higgins, yang keempat, Hildegard, yang kelima, Ida Jane Orlando, yang keenam, Virginia, yang ketujuh, Sister Calista Roy, yang kedelapan, Martha. Baiklah, yang keempat tentang sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, negara Indonesia masih dijajah oleh bangsa lain seperti bangsa Inggris, Belanda, dan Jepang. Pada zaman VOC, penjajahan Belanda I, didirikan rumah sakit yang bernama Binnen Hospital yang didirikan di Jakarta pada tahun 1799. Tenaga perawat diambil dari penduduk pribumi. Perawat tersebut pertama kali bekerja di rumah sakit yang ditugaskan untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Sehingga akhirnya pada masa Belanda terbentuklah Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Mengingat tujuan pendirian rumah sakit hanya untuk kepentingan Belanda, jadi tidak diikuti perkembangan dalam keperawatan. Pada masa penjajahan Belanda II, dibangunlah rumah sakit khususnya di Jakarta yang bernama Rumah Sakit Staatsverband. Kemudian pada tahun 1919, rumah sakit tersebut pindah ke Salemba dan sekarang dikenal dengan nama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada masa penjajahan Inggris, upaya perbaikan di bidang kesehatan dan keperawatan mulai berkembang cukup baik, yang dipelopori oleh Raffles.
Mereka memperhatikan kesehatan rakyat dengan moto kesehatan. Pada tahun 1942 sampai 1945 terjadi kekalahan tentara sekutu dengan kedatangan tentara Jepang. Sejarah perkembangan kesehatan dan keperawatan tidak mengalami perkembangan, malah keperawatan mengalami kemunduran yang sangat drastis. Perkembangan keperawatan di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada tahun 1949 telah banyak rumah sakit yang didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Pada tahun 1952 didirikanlah sekolah perawat. Nah, pada tahun 1962 telah dibuka pendidikan keperawatan setara dengan diploma. Pada tahun 1985 untuk pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan setingkat dengan sarjana yang dilaksanakan di Universitas Indonesia dengan nama program studi ilmu keperawatan. Dan akhirnya dengan berkembangnya ilmu keperawatan maka menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan. Beberapa tahun kemudian diikuti dengan berdirinya pendidikan keperawatan setingkat S1 di Universitas Indonesia seperti di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan lain-lain. Dan beberapa sekolah tinggi kesehatan khususnya keperawatan juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh swasta, dan berkembang menjadi profesi yang mandiri, tidak lagi tergantung dengan profesi lain. Sejak tahun itu, profesi keperawatan telah mendapatkan pengakuan dari profesi lain. Baiklah, yang kelima tentang tren keperawatan masa lalu. Sistem hegemoni yang diterapkan oleh bangsa Eropa selama menjajah Indonesia telah memberikan dampak yang sangat besar pada seluruh lini kehidupan termasuk profesi perawat. Posisi Indonesia sebagai negara yang terjajah menyebabkan kita selalu berada pada posisi yang tertekan, lemah, dan tidak berdaya. Dan kita cenderung menuruti apa yang mereka inginkan. Situasi ini terus berlanjut dalam kurun waktu yang lama sehingga terbentuklah formasi kultural. Kultur di dalamnya mencangkup pola perilaku, pola pikir, dan pola bertindak. Formasi kultural ini terus berlanjut dari generasi ke generasi hingga menjadi sesuatu yang super organik. Dalam konsep hegemoni, masyarakat menganggap bahwa perawat adalah sebagai pembantu profesi dokter. Seperti yang dijelaskan di awal, perawat awalnya direkrut dari kaum terjajah, sedangkan dokter didatangkan dari negara Belanda. Sebab pada itu, Indonesia belum ada sekolah kedokteran. Sesuai dengan konsep hegemoni, posisi perawat di sini adalah sebagai subaltern yang terus-menerus dalam cengkraman kekuasaan dokter Belanda. Kondisi ini menyebabkan perawat berada pada posisi yang termarginalkan. Termarginalkan itu maksudnya masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Keadaan ini terus berlanjut selama berabad-abad sampai akhirnya terbentuklah formasi kultural pada tubuh perawat. Posisi perawat sebagai subaltern yang tunduk dan patuh mengikuti apa yang diinginkan penjajah selama bertahun-tahun, berabad-abad menjadi bagian dari karakter pribadi perawat. Nah, akibat dari peristiwa tersebut muncullah stigma bahwa perawat itu adalah pembantu dokter. Karena stigma tersebut, peran dan posisi perawat di masyarakat itu semakin termarginalkan dan akhirnya berpengaruh pada profesi keperawatan secara umum. Orientasi tugas perawat dalam hal ini bukan untuk membantu klien mencapai derajat kesehatan optimal, melainkan untuk membantu pekerjaan dokter. Perawat tidak diakui sebagai suatu profesi, melainkan pekerjaan yang aktivitasnya bukan didasarkan atas ilmu, tetapi atas perintah atau instruksi dokter. Pada akhirnya timbullah sifat manut perawat terhadap dokter. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah berkembangnya perilaku profesional yang keliru dari diri perawat. Ada sebagian perawat yang menjalankan praktik pengobatan yang sebenarnya merupakan kewenangan dari dokter. Akibatnya pun perawat terbiasa bekerja seperti layaknya seorang dokter. Padahal lingkup kewenangan kedua profesi ini berbeda.
Dan alhamdulillah sekarang perawat sudah menjadi profesi yang mandiri dan perawat bukan sebagai pembantu dokter. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.